Tak ada yang lebih sial daripada seseorang yang ingin melucu tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian mengira menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, lalu semua orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tidak mudah menjadi seorang badut. Tidak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian kira. Bisa-bisa karena lelucon kalian bisa dipidanakan, dimasukkan ke penjara, dianggap menghina dan menjelekkan nama baik. Kawan baik saya contohnya, seorang pelawak ditangkap hanya karena membawakan sebuah lelucon. Lalu leluconnya itu dianggap menghina oleh orang-orang. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Lalu dari atas pohon kelapa itu dia mengumandangkan azan. Tentu saja itu membuat gempar seluruh warga kampung. Orang-orang berbondong datang mendekati orang itu, berteriak-teriak, marah-marah, menghujatnya. Bahkan ada juga yang ingin membunuhnya. Ngeri. Dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang berteriak, marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Kemarin saya azan jam 4 pagi di masjid, tapi tak satu pun dari kalian yang datang ke masjid. Loh, kok sekarang saya azan jam 10 pagi, kok kalian malah berdatangan? Coba, siapa yang tak taat? Siapa yang aneh? Dan siapa yang kafir? Orang kok gampang ya kafirkan orang lain hanya karena perbedaan menjadi bermusuhan. Orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Tapi kalau orang zaman sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran
bertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat dipergunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya saya bilang tadi, susah buat orang tertawa sekarang ini. Saya ini jadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Nah, karena ayah saya badut, jadi saya juga sekarang ini jadi badut. Kan lagi ngetren tuh, anak yang meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, anaknya juga pengen jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur. Ada juga yang nyalon jadi wali kota. Udah jangan ngomong ngelantur gitu. Nanti saya malah ditangkap. Gak mau saya ditangkap. Dulu tuh, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang ke acara-acara karena orang butuh hiburan. Badut sama pelawak masih dianggap lucu dulu. Lah sekarang pelawak aja kalau lucu kok sama politikus. Aduh. Aku nggak nyangka kamu datang. Silakan. Silakan. Maaf ya berantakan. Silakan duduk sini sama saya. Ya. Kamu mau minum apa? Atau mau makan? Apa? Kamu nggak lapar? Nggak haus? Syukurlah. Kebetulan saya nggak punya apa-apa. Tapi tenang aja, bisa pesan GoFood kok, tenang aja. Tapi kamu yang bayar ya. Bentar ya. Kenapa ribut-ribut? Yang datang pacar saya loh. Jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya kan juga manusia. Bisalah falling in love. Gimana bentuknya? Gini ya, falling in love. Tahu nggak? Yang ganteng itu tuh. Nah, itu pacar saya. Tahu nggak namanya siapa? Mau tahu nggak? Namanya Asep. Bagus kan namanya? Mau tahu nggak nama panjangnya siapa? Dia punya nama panjang loh. Tahu nggak? Nama panjangnya Asep. Panjang kan? Udah, coba pacaran dulu. Terima kasih kamu menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih ya kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Sama, saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Saya kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih cantik, lebih baik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Baby, I love you so much.
jadi badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya nasib saya. Sudah jadi badut jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar aku saja. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Kan sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya sekarang. Begitu keren dan berlendeng. Kini saya memang berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya ini tetaplah seorang badut. Suatu hari saya diminta untuk mengisi acara kampanye partai. Pada saat itu, saya rasa pakaian saya biasa-biasa saja. Tapi semua yang hadir di sana tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentikkan jari seperti ini, mereka semua tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong seperti ini, mereka juga tertawa. Dan ketika saya hanya diam seperti ini, mereka juga semua tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa tolol saat itu. Lalu, setelah itu, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya, saya ini seorang yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting kamu tetap dipercaya orang. Dan yang lebih penting lagi, kamu tetap disukai banyak orang. Dan kamu punya bakat besar tentang itu. Orang menertawai kamu, tapi sesungguhnya mereka menyukai kamu.
kamulah orang yang dibutuhkan partai sekarang. Lalu kemudian mereka mendandani saya necis seperti saat ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya aja nggak tahu apa bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi saya pernah dengar dari orang-orang tuh ya, katanya dari tetangga saya juga, katanya kalau pilkabe itu gak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Nah makanya banyak anak pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar gak ngerti kenapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ya, saya ini ijazah pun tak punya. Tapi lagi-lagi mereka bilang, tenang aja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap saya ini bisa membuat mereka terhibur. Saya ini dianggap orang paling lucu yang selalu bisa membuat mereka tertawa bahagia. Dulu ketika menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tetapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Betapa sialnya nasib saya. Dulu jadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, saya benar-benar badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja